Senang bisa beribadah minggu dengan Anda. Sekali lagi saya ingin menyapa Anda juga yang mengikuti ibadah lewat live streaming dimanapun Anda berada. Kita duduk di ruangan VIP yang sama, yaitu hadirat Tuhan. Jadi izinkan Tuhan juga berbicara lewat firman-Nya, menjamah dan merubah hati Anda semuanya. Minggu lalu persis Bapak Ibu Saudara, di hari Minggu, ibadah Minggu, kita merayakan hari Pentakosta. Hari pencurahan Roh Kudus. Saya melayani di GMS Yogyakarta waktu itu, dan Pastor Anita berkhotbah di GMS Semarang. Dan saya mendengar kabar sukacita ratusan orang untuk pertama kalinya menerima baptisan Roh Kudus, lalu menerima karunia bahasa baru, bahasa roh. Sebuah sukacita berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Roh Kudus itu pribadi yang bukan hit and run, tabrak lari. Bukan hanya memberikan kita karunia, bukan hanya memberikan kita kuasa, lalu meninggalkan kita. Dia rindu ada di dalam hidup kita, berjalan bersama dengan kita setiap hari. Baik Anda yang baru saja dibaptis Roh Kudus minggu lalu, hari Minggu, ibadah Minggu yang lalu, atau sudah lama. Roh Kudus ingin tinggal di dalam kehidupan kita. Karena Alkitab kita berkata, kitab suci berkata bahwa barang siapa dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus rindu tinggal di dalam hidup kita. Tapi pertanyaan yang mendasar dan mendalam adalah, apakah Roh Kudus kerasan, betah, feel at home enggak ya tinggal di dalam hidup kita? Oleh karena itu saya beri judul khotbah saya demikian, Rumah Kesukaan Tuhan. Sebuah pertanyaan juga buat kita semua, apakah Tuhan, Roh Kudus itu kerasan ya? Padahal dia rindu tinggal bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong, diskusi soal kerasan atau betah. Saya jadi ingat dunia marketing, kalau Anda di dunia marketing pemasaran. Itu melakukan inovasi, lalu akhirnya mereka tiba di dalam sebuah strategi pemasaran yang mereka sebut sebagai experiential marketing. Di mana salah satunya adalah sensory experience. Apa maksudnya? Dunia marketing mencoba mencari cara bagaimana customer itu bisa tanda petik itu kerasan suka menggunakan produk yang kita jual. Entah itu barang atau jasa. Disebut sensory experience karena melibatkan 5 panca indera manusia. Mata untuk melihat, lalu telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium bau sesuatu. Lalu mulut lidah untuk mengecap. Dan tangan atau kulit untuk meraba. Ternyata dunia marketing menemukan kalau orang mengalami namanya sensory experience, bagian daripada experiential marketing, orang itu menjadi orang yang betah menggunakan produk kita, bahkan mengalami pengalaman yang tak terlupakan. Kalau Anda di dunia marketing lebih tahu lah. Sebagai contoh misalnya gerai kopi yang saya gak usah sebut mereknya. Banyak di mana-mana franchise dan lain sebagainya. Kalau Anda masuk ke gerai itu sebetulnya mereka juga menciptakan sensory experience. Anda masuk ke gerainya langsung mata kita disajikan dengan interior yang begitu indah. Kayu, warna kayu coklat, ada hijau-hijaunya daun. Lalu kita dimanjakan dengan mata kita, enak sekali masuk suasananya. Lalu kemudian yang kedua suara telinga kita mendengar ada mesin penggiling kopi. Biji kopi lagi digiling. Lalu ada musik yang easy listening. Mungkin kita sambil ngangguk-nganggukan kepala. Jentikan jari kita ketika masuk ruangan itu. Lalu kemudian sentuhan kita pegang meja kursinya, cangkir untuk kita minum. Lalu rasa lidah kita akhirnya seruput kopi itu. Yang suka kopi hitam berarti hanya air dengan kopi jadi espresso. Yang suka campur susu jadi cappuccino dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita juga mencium aroma kopi yang begitu nikmat. Di gerai kopi itu. Menjadikan sebuah experience. Bahkan di beberapa gerai tertentu gak boleh pegawainya pakai parfum karena merusak aroma. Sehingga kita mengalami experience, tak heran kita pengen kembali lagi ke tempat itu. Karena ada experience. Gereja Mawar Sharon pun punya experience. Kalau Anda datang ke gereja Mawar Sharon, suasana experience-nya sama. Desainnya mirip-mirip masuk.
Lalu kemudian segala fasilitas dipakai, dimanfaatkan oleh kita dengan sengaja, dengan tujuan. Supaya jemaat entah orang lama, jemaat lama entah orang yang baru datang. Oleh karena itu yang baru datang, welcome home. Kami menyambut Anda, ini rumah rohani bagi Anda. Dengan tujuan supaya orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidupnya diubahkan. GMS pun ada GMS experience. Kalau gerai kopi, dunia marketing ada experience. Gereja punya experience. Pertanyaannya bagaimana experience Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Kalau rumah kita saja, kita sapu bersih, kita rajin membersihkan. Supaya rumah tempat tinggal kita menjadi tempat tinggal yang nyaman, yang enak, bersih, gak ada sampah. Kita habis pulang kerja, sibuk, kita pulang ke rumah seneng. Karena bersih, kita rajin membersihkan. Rajin menyapunya, ngepel, entah kita yang lakukan, entah ART kita. Kalau rumah tempat tinggal kita menjadi nyaman untuk kita tinggali, bagaimana Holy Spirit experience? Bagaimana Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita? Apakah dia betah? Apakah dia kerasan? Apakah dia feel at home? Saya berdoa supaya setiap kita menjadi rumah kesukaan Tuhan. Di mana Roh Kudus tinggal, nyaman, betah dan kerasan. Mari kita lihat apa Alkitab kita mengenai hidup kita. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Ayat 19 sampai ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama. Apa kata kitab suci mengenai kehidupan kita. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 siap kita baca dengan suara keras 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus mengingatkan mereka. Tubuhmu itu bait Allah. Bait Roh Kudus di mana Roh Kudus tinggal. Bahkan hidupmu itu bukan milikmu sendiri. Tuhan sudah membelinya dengan harga mahal. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kita percaya ketika kita berkumpul di gereja bangunan secara fisik. Kita percaya bahwa Tuhan juga hadir, Roh Kudus juga hadir melawat kita. Yang percaya katakan amin. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, Dia lebih suka tinggal di dalam tubuh kita dibanding tinggal di dalam ruangan fisik. Dia lebih suka tinggal di dalam tubuh manusia karena kita diciptakan segambar dengan rupa Allah, imago Dei. Dia suka tinggal, tapi pertanyaannya, kerasan atau betahkah dia tinggal dalam hidup kita? Oleh karena itu Paulus mengingatkan jemaat Korintus waktu itu, bahwa mereka bukan milik mereka sendiri. Apa maksudnya? Hidup kita milik Allah. Apa maksudnya? Tuhan telah membeli hidup kita dengan harga yang mahal, yaitu dengan nyawanya sendiri, sehingga hidup kita adalah milik Allah. Kematian Kristus telah membebaskan kita dari dosa, namun juga mewajibkan kita untuk hidup melayani Dia. Memang Yesus mati untuk dosa kita dan kita juga sudah mati untuk dosa, tapi sekarang kita hidup untuk Dia. Jangan dibalik, kita hidup untuk dosa, mati untuk Tuhan. Enggak, kita sudah mati, manusia lama kita mati bersama-sama dengan Tuhan ketika Yesus mati di atas kayu salib. Yesus bangkit, kita pun bangkit. Mengenakan manusia baru untuk kita hidup melayani Dia, menyenangkan Dia. Kenapa Paulus begitu menegaskan kepada jemaat di Korintus? Karena jemaat di Korintus waktu itu adalah kota metropolitan, kota besar. Mereka dikuasai budaya Helenistik. Nah, budaya Helenistik itu berpikir gini, tubuh kita itu gak ada hubungannya dengan roh dan jiwa. Toh tubuh akan binasa satu saat, debu kembali kepada debu, tanah kembali kepada tanah. Kalau gitu sudah, tubuh mau lakukan dosa, nikmati dosa kayak apapun, peduli amat. Yang penting nanti roh kita bersama Tuhan di dalam kekekalan. Nah, Paulus merubah prinsip yang salah.
Apa yang terjadi kita lihat 2 ayat sebelumnya. Pasal yang sama 1 Korintus 6. Ini kondisi yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Korintus. 1 Korintus 6, 2 ayat sebelumnya ayat 17 dan 18 demikian. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Karena jemaat di Korintus tinggal di kota metropolitan. Budaya waktu itu mempengaruhi cara berpikir mereka. Sehingga mereka menganggap sudahlah tubuh mau lakukan dosa mau lakukan apapun. Sudah itu gak ada hubungannya dengan hidup kekal. Paulus bilang salah, keliru. Hidup manusia terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Satu dengan yang lain saling kait mengait. Tubuh kita pun adalah dari Tuhan. Tubuh bukan sesuatu yang jahat. Tubuh kita itu diciptakan Tuhan. Keinginan daging yang jahat. Mereka anggap ya sudah tubuh dipakai dengan sembarangan. Dan Paulus mendapati baik dari sejarah Israel ribuan tahun lalu sampai jemaat di Korintus. Paulus dapati mereka punya 2 kecenderungan dosa. Yaitu bangsa Israel dan jemaat di Korintus punya 2 masalah. Yang pertama adalah menyembah berhala, idolatry atau idolatri. Dan yang kedua perzinahan, adultery. Kedua masalah inilah yang membuat Roh Kudus tidak nyaman tinggal dalam diri umatnya. Itulah sebabnya Paulus berkata dengan tegas kepada jemaat di Korintus, tubuhmu bait Allah. Karena Paulus melihat kecenderungan yang sama baik Israel di zaman ribuan tahun sampai jemaat di Korintus tetap idolatry, penyembahan berhala, dan yang kedua adultery, persinahan. Menjadi kecenderungan dosa mereka sehingga Paulus berkata, ingat tubuhmu bait Allah di mana Roh Kudus tinggal. Dari sini kita belajar bahwa 2 dosa inilah yang membuat Roh Kudus tidak nyaman. Dia tidak kerasan tinggal di dalam hidup kita. Dia tidak feel at home. Dan kalau kita pelajari Alkitab ternyata ditulis tokoh-tokoh Alkitab di mana Roh Kudus atau Tuhan meninggalkan mereka ketika entah mereka lakukan idolatry, menyembah berhala, atau adultery, perzinahan. Salah satu atau kedua-duanya Alkitab mencatat Tuhan mundur atau Tuhan meninggalkan manusia. Kita akan lihat langsung belajar dari tokoh di Alkitab di mana Tuhan meninggalkan manusia. Roh Tuhan meninggalkan ketika didapati 2 dosa ini. Supaya kita bisa belajar di zaman sekarang bagaimana menjaga hidup kita sehingga Roh Kudus tinggal dengan betah dan kerasan di dalam hidup kita. Tokoh yang pertama adalah Simson. Mari kita buka Hakim-Hakim 16. Ayat 16 sampai ayat 22. Hakim-Hakim 16 ayat 16 sampai 22. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia. Ia tidak dapat lagi menahan hatinya sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur sebab sejak dari kandungan ibuku. Aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku akan menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya. Disuruhnya lah memanggil raja-raja kota orang Filistin katanya. Sekali ini lagi datanglah kemari sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson perhatikan ditundukkan oleh perempuan itu. Sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Mungkin banyak jemaat tidak asing dengan kisah hakim-hakim, salah satunya Simson. Tapi kalau ada yang asing juga saya sedikit cerita mengenai kondisi hakim-hakim waktu itu. Jadi bangsa Israel telah masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Kalau kita main tur ke Israel, trip ke sana, kita akan melihat negara Israel, negara kecil di tengah-tengah padang gurun, menjadi salah satu bangsa yang begitu advance, yang begitu maju dalam teknologi, dalam pertanian.
menjadi tanah yang diberkati. Nah waktu itu bangsa Israel bukan lagi di padang gurun. Padang gurun serba kekeringan, kekurangan air. Siapa yang suka tinggal di padang gurun? Kalau malam dingin sekali, kalau siang panas sekali. Mereka bukan lagi di padang gurun waktu kitab Hakim-Hakim ditulis. Atau waktu Hakim-Hakim, bukan waktu ditulis. Waktu Hakim-Hakim melayani bangsa Israel. Mereka sudah tinggal di tanah yang berlimpah susu dan madu. Tanah yang diberkati. Tapi ironis kondisi diberkati membuat mereka meninggalkan Tuhan. Siapa bilang kalau kita hidup diberkati, doa kita dijawab Tuhan, mujizat kesembuhan terjadi. Kita berkata kita akan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mungkin nonsens Bapak Ibu Saudara. Jangan gombalin Tuhan dengan perkataan kita. Kalau mau ikut Tuhan hari ini kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Mau kondisi kita baik gak baik waktunya. Mau kita melihat doa udah dijawab atau tidak. Ambil keputusan ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Sehingga ketika kita diberkati, dibawa naik ke dalam puncak gunung kehidupan. Kita pun tidak meninggalkan Tuhan. Yang setuju gak mau meninggalkan Tuhan katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian justru mereka tinggalin Tuhan. Jadi kalau kita berkata kalau saya diberkati, dapat promosi. Yang belum menikah dapat jodoh orang yang diharapkan lah. Lalu kita sungguh-sungguh mungkin aja nonsens. Gak perlu gombalin Tuhan dengan kata-kata kita. Tuhan ngerti hati kita yang paling dalam. Ikut Tuhan saja mulai hari ini komitmen sungguh-sungguh. Jadi waktu bangsa Israel meninggalkan Tuhan, Tuhan kirimkan pemimpin rohani disebut sebagai hakim-hakim. Salah satunya Simson. Dan Simson begitu diurapi Roh Kudus, Roh Tuhan berkuasa atas hidup dia. Sehingga dia melakukan perkara-perkara spektakuler. Dia merobek mulut singa dengan kedua tangan yang tanpa menggunakan alat. Dia pukul ratusan orang Filistin musuh dengan rahang keledai. Lalu kemudian dia bawa pintu gerbang kota. Dia bawa naik ke atas puncak bukit. Entah gak tahu tujuannya apa. Saya suka lari gunung Bapak Ibu Saudara. Lari gunung atau naik gunung, kita harus bawa beban seringan-ringannya. Kalau naik gunung kita harus ukur-ukur. 1 liter air di botol cukup gak ya? Kalau 1 liter cukup, gak perlu bawa 1 galon Bapak Ibu Saudara. Ngapain? Berat. Itu Simson bawa pintu gerbang ke atas puncak bukit. Kekuatannya begitu luar biasa karena Roh Tuhan berkuasa. Tapi ketika dia tidak bisa menjaga hidupnya, dia jatuh di dalam dosa namanya adultery. Ini kali kedua, Hakim-Hakim 6 itu yang saya baca tadi itu kali kedua. Yang pertama dia juga jatuh di pelukan wanita. Bukan berarti setiap wanita itu pasti jelek dan jahat. Apalagi wanita-wanita kerajaan sorga Bapak Ibu Saudara yang onsite maupun yang live streaming. Tidak semua wanita itu jahat. Tapi khusus ceritanya di sini memang wanita yang merengek-rengek. Oleh karena itu kerjaan wanita jangan merengek-rengek. Doakan suamimu, support suamimu supaya mereka terus berkembang dan bertumbuh. Amsal 31 bagus sekali dikatakan istri yang cakap. Salah satunya adalah istri cakap, nama suaminya terkenal di pintu gerbang kota. Keren gak? Jadi kalau kita masuk kota Semarang, selamat datang Gapura kota Semarang. Bukan di situ maksudnya. Pintu gerbang itu adalah tempat elit di mana pembesar, raja, orang kaya berkumpul untuk memutuskan nasib sebuah kota. Seorang wanita istri yang cakap membuat nama suaminya terkenal di pintu gerbang. Hebatnya wanita itu punya pengaruh yang luar biasa. Dia bisa membangun seorang pria atau bisa menjatuhkan. Nah kasusnya Simson memang menjatuhkan. Simson juga salah sih, dia 2 kali menikah dengan orang yang di luar bangsa Israel. Padahal Tuhan berfirman gak boleh. Kenapa sih? Bukan karena Tuhan rasis. Karena kalau mereka menikah dengan orang di luar Israel pasti satu saat mereka jatuh dimulai dengan adultery, persinahan pasti akan berujung kepada idolatry atau menyembah berhala. Oleh karena itu Tuhan larang Simson sikat aja, yang penting cantik, yang penting suka hatinya, sikat aja. Disitulah awal kejatuhan daripada Simson. Dia tidak bisa menjaga hidupnya, kekudusan hidupnya di dalam urusan kekudusan relasi. Dia jatuh di dalam adultery. Oleh karena itu kita perhatikan apa yang terjadi. Ayat-ayat selanjutnya masih dalam pasal yang sama, pasal 16. Ayat yang ke-20. Lalu berserulah perempuan itu. Orang Filistin menyergap engkau Simson.
Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Kalimat berikutnya perhatikan, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Dalam terjemahan yang lain, roh Tuhan meninggalkan dia. Karena di awal-awal Simson diceritakan roh Tuhan berkuasa atas hidup dia. Dia robek mulut singa, dia pukul musuh dengan rahang keledai. Dia bawa pintu gerbang kota dengan kekuatan yang perkasa karena Roh Kudus. Bukan karena rambutnya yang panjang yang dijalin 7. Bapak ibu saudara, mau rambut kita panjang, pendek, dijalin 7 atau kagak. Kalau Roh Kudus gak berkuasa ya kita gak bisa lakukan apa-apa. Tapi dimulai dengan adultery yang dia lakukan. Dikatakan Tuhan meninggalkan dia. Akibatnya ayat 21-22, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Orang yang tidak lagi dikuasai Roh Kudus, tidak lagi dipenuhi Roh Kudus tidak tinggal. Akan menjadi bulan-bulanan daripada musuh. Kerjaan Simson hanya mengirik, lalu buat lelucon, buat lawakan yang memang untuk mempermalukan dirinya. Ketika Roh Kudus meninggalkan seseorang, keluarga kita pasti berantakan, pekerjaan kita berantakan, masa depan kita berantakan, pelayanan kita hancur. Ketika Roh Kudus meninggalkan kita. Tapi ketika Roh Kudus tinggal dengan kerasan betah, dia merasa feel at home. Keluarga kita berbeda, pekerjaan kita berbeda, kehidupan kita berbeda, pelayanan kita berbeda. Ketika Roh Kudus tinggal, dia bukan hanya pribadi yang hit and run, tabrak lari. Dia pengen tinggal, menuntun hidup kita setiap hari. Karena barang siapa dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kata kitab suci. Apakah Roh Kudus kerasan tinggal dalam hidup kita? Sehingga dari kisah Simson, kita bisa menyimpulkan demikian, kejatuhan Simson dimulai karena percintaannya dengan wanita Filistin. Sehingga membawa hatinya sesat dan berakhir dengan Tuhan meninggalkannya. Itulah adultery. Kalau kita sudah menikah, Anda sudah menikah setia dengan pasangan. Jangan hidup dalam persinahan, perselingkuhan. Hari ini mungkin gak ketahuan. Atau mungkin sudah ketahuan. Engkau terus lakukan. Kehancuran mengintipmu. Bahkan bukan hanya kehancuran di dunia, kebinasaan mengintipmu. Saudara-saudariku, adik-adikku yang belum menikah. Jagalah kekudusan supaya ketika nanti diberkati di gereja. Hamba Tuhan entah saya atau hamba Tuhan di gereja Mawar Shalom menumpangkan tangan atas kepalamu. Sungguh berkat Tuhan turun di dalam pernikahanmu. Yang single parents karena mungkin pasangannya telah meninggalkannya entah dalam kematian atau sudah terlanjur bercerai. Tinggallah di dalam kesendirianmu, bukan berarti kesendirian kesepian. Apa yang Tuhan percayakan hari ini di tanganmu. Kekuatan, karya, talenta, pekerjaan, anak atau bahkan cucu. Kalaulah dengan baik, karena Tuhan juga masih mau pakai hidupmu. Izinkan Roh Kudus tinggal dan menuntun. Dia kerasan tinggal dan dia akan melakukan banyak perkara-perkara hebat dalam hidup kita. Tokoh Alkitab yang kedua, yang tadi yang pertama kita belajar mengenai adultery, yang kedua adalah idolatry atau menyembah berhala. Mari kita lihat tokoh Alkitab yang namanya Saul di dalam 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 24. 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 24, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, demikian, aku menyesal, kata Tuhan, karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Tunggu sebentar, kok bisa ya dikatakan Tuhan menyesal? Bukan berarti Tuhan tuh pelin-pelan kayak kita. Bukan berarti Tuhan gak tahu masa depan sehingga dia gak tahu Saul bakalan jatuh. Tapi menyesal adalah menunjukkan betapa sedihnya hati Tuhan kalau kita manusia meninggalkan dia. Karena di luar dia yang menanti kita adalah pencuri. Yang kata kitab Injil Yohanes 10 ayat 10 berkata pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita dalam kematian kekal.
Itulah yang membuat Tuhan dikatakan dia menyesal. Menyesal bukan berarti dia pelin-pelan atau dia, oh salah aku ngangkat Raja Saul. Bukan begitu, karena dia tahu masa depan. Tak ada yang rahasia di hadapan dia. Dia Alfa dan Omega, dia awal dan akhir. Gak ada yang rahasia, bahkan dia tidak terikat dimensi waktu. Dia hari ini ada dengan kita, dia ada sudah dalam kekekalan. Gimana maksudnya Pastor Bernard? Ya itulah Tuhan kita. Dia tidak dikuasai oleh dimensi waktu bahkan ruang. Menyesal di sini menunjukkan betapa sedihnya dia. Kalau manusia meninggalkan dia. Padahal tempat favorit Tuhan. Setiap kita punya tempat favorit Bapak Ibu Saudara. Mungkin kafe jadi tempat favorit Anda. Mungkin mall jadi tempat favorit Anda. Ada yang jadikan gereja ini tempat favorit. Puji Tuhan, haleluya. Kita punya tempat istimewa, tempat favorit karena banyak kenangan. Roh Kudus punya tempat favorit. Tinggal dalam hidup kita. Karena kita diciptakan segambar dengan rupa dia. Itulah dikatakan Tuhan menyesal karena dia sedih. Ayat 12 kita lanjut. 1 Samuel 15 ayat 12. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi. Dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Untuk kedua kalinya Saul tidak taat kepada perintah Tuhan. Saul adalah raja pertama atas Israel. Dia orang minder, dia gak yakin, gak pede. Meskipun secara fisik dikatakan dia lebih tinggi fisiknya daripada orang-orang seusianya. Dia begitu minder, dia begitu malu. Tapi Samuel mengingatkan, bukankah Tuhan yang mengangkat engkau? Kenapa engkau gak mendengarkan firman? Ini kali kedua dia gak mendengarkan Tuhan. Peristiwa pertama dia gak sabar tunggu Samuel, dia persembahkan korban. Samuel tegur. Perkara yang kedua, Tuhan memerintahkan Saul membunuh menumpas bangsa Amalek. Mungkin waktu kita baca perjanjian lama ada peperangan bangsa Israel. Mungkin kita juga bingung kenapa ya Tuhan izinkan menumpas bangsa Amalek. Apakah Tuhan suka dengan pertumpahan darah? Kalau saya boleh analogikan dengan kalau kita menderita sakit tertentu, contoh misalnya kanker. Ketika kita menderita kanker, dokter akhirnya harus memutuskan mungkin mengambil organ tubuh kita tertentu atau kemoterapi untuk membunuh sel kanker itu. Atau mungkin kita kena sakit gula, diabetes, kita gak jaga hidup kita, lalu mungkin kaki kita luka. Karena diabetes lukanya gak sembuh, mungkin di luar tampak kering, di dalam membusuk. Akhirnya dokter dengan berat hati memutuskan untuk menyelamatkan hidup kita seluruhnya, diamputasi atau dipotong bagian tertentu tubuh kita. Kenapa dipotong? Apakah kejam? Bukan, untuk menyelamatkan yang lain. Demikianlah kalau Tuhan memerintahkan bangsa Israel berperang di zaman itu. Bukan seperti sekarang kapitalisme, menguasai minyak bumi orang, menguasai segala ekonominya, bukan. Tuhan memerintahkan menumpas bangsa Amalek karena bangsa Amalek begitu kejam. Kalau dibiarkan terus dia bisa menghancurkan peradaban manusia, membunuh orang dengan begitu kejam dan keji. Seperti seorang dokter yang harus mengamputasi bagian tertentu dari tubuh pasiennya. Demikian Tuhan kadang harus mengamputasi sebuah bangsa. Karena kalau tidak membunuh manusia-manusia yang lain. Jadi perang Tuhan itu dengan tujuan. Nah Saul tidak dengar-dengaran. Dia pikir untuk keuntungannya sendiri. Alih-alih dengan alasan kami pilih korban yang terbaik, kambing domba yang terbaik kami persembahkan untuk Tuhan. Iya, persembahkan untuk Tuhan berapa hewan? Berapa banyak yang dimasukkan di dalam kerajaan dan rumahnya? Dia tidak taat, lalu kalimat ayat-ayat berikutnya ayat 17. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan
yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan atau pemberontakan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Saul lebih milih takut manusia daripada takut kepada Tuhan yang memilih dia. Jangan takut kepada manusia. Kalau kita benar maksudnya. Kalau bukan dosa pelanggaran yang kita lakukan. Takutlah kepada Tuhan, taatlah kepada Dia. Untuk kedua kalinya Saul tak taat kepada perintah Tuhan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, pemberontakan dan keangkuhan berarti penolakan terhadap otoritas Tuhan. Alkitab kita berkata dosa ini setara dengan kemurtatan atau menyembah berhala atau terafim atau idolatry. Saul ditolak Tuhan menjadi raja atas Israel dan berakhir dengan Roh Allah meninggalkannya. Di pasal-pasal berikutnya nama Daud muncul. Dan ketika nama Daud muncul, sebelum dia main kecapi, pegawai-pegawai Saul melihat rajanya seringkali kerasukan setan. Dan dia berkata, tahukah Roh Tuhan telah undur dan roh jahat telah merasuki hidupmu? Panggillah seorang pemain kecapi. Disitulah cerita Daud mulai muncul. Tapi mengapa dia kerasukan setan? Kenapa Roh Tuhan meninggalkan dia? Dimulai karena pemberontakan. Pemberontakan sama dengan penyembahan berhala. Apakah berhala? Berhala adalah segala sesuatu atau seseorang yang melampaui posisinya, melampaui posisi Tuhan dalam hidup kita. Entah hobi kita, entah dosa-dosa yang kita nikmati, entah uang kita, entah apapun yang melampaui posisi Tuhan. Itu menjadi berhala. Atau ketika kita memberontak, tidak taat, itulah berhala juga. Itulah idolatry atau idolatry. Disitulah Roh Tuhan meninggalkan Saul. Kita bersyukur ayat-ayat di dalam Alkitab memberi pelajaran yang berharga bagi kita. Itulah sebabnya Paulus kembali kepada jemaat di Korintus. Karena dia melihat kecenderungan sejarah Israel dan dia melihat kecenderungan jemaat Korintus. Entah itu adultery, perzinahan, entah itu idolatry, menyembah berhala. Membuat Roh Kudus tinggal meninggalkan hidup mereka. Tapi tidak demikian dengan kita. Biarkan Roh Kudus tinggal dengan kerasan. Dia betah, dia feel at home di dalam hidup kita. Dari sepanjang uraian pembelajaran kita mengenai dua tokoh di Alkitab tadi, ada dua aplikasi yang saya dorong kita kerjakan bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara, termasuk saya juga. Yang pertama, berarti jauhkan diri kita dari namanya idolatry atau idolatry. Apa itu? Menyembah berhala berarti mengutamakan sesuatu atau seseorang melampaui Tuhan. Atau pemberontakan, ketidaktaatan kepada kehendak Tuhan. Itu pun kata Alkitab merupakan bentuk penyembahan berhala. Sudahkah kita taat kepada perintah Tuhan, firman Tuhan? Apakah ada berhala dalam hidup kita? Berhala gak melulu ngomong soal patung. Pokoknya segala sesuatu atau seseorang yang melampaui Tuhan. Itu menjadi berhala dalam hidup kita. Yang kedua berarti aplikasinya jauhkan diri kita dari adultery. Apa maksudnya? Menjaga kekudusan dari dosa perzinahan atau percabulan. Yang single berarti menjaga kemurnian hati, kekudusan secara fisik. Sehingga ketika Anda diberkati, bukan hanya pendeta yang menumpangkan tangan memberkati, tapi dua tangan yang berlobang paku, yaitu Yesus sendiri memberkati pernikahanmu. Yang sudah menikah berarti tetap setia kepada pasangannya, tidak berselingkuh, bahkan tidak terikat dengan pornografi.
Karena penelitian menunjukkan pornografi akan berujung juga di dalam perselingkuhan. Dan bagi yang single parents, apa yang seolah-olah sisa di tanganmu, garap kelola itu dengan baik, selesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Kalau dunia marketing mengenal experiential marketing, salah satunya adalah sensory experience. Melibatkan mata, hidung, telinga, mulut, tangan. Bagaimana coffee shop tadi yang saya ceritakan, bagaimana GMS pun punya GMS experience. Kalau dunia marketing punya experience, gereja punya experience. Apakah pengalaman Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita? Pastikan hati kita sama seperti rumah kita selalu dibersihkan. Dari waktu ke waktu, tak ada idolatry atau idolatry. Atau ada menyembah berhala atau adultery. Perselingkuhan, perzinahan. Pastikan hati hidup kita bersih. Roh Kudus tinggal betah. Di situ membuat hidup kita pasti berbeda. Keluarga kita berbeda, pernikahan kita berbeda, studi kita berbeda, masa depan kita berbeda. Pelayanan kita berbeda, kehidupan perjalanan kita berbeda. Ketika roh Tuhan ada di dalam hidup kita. Yang bersyukur roh Tuhan ada dalam hidup kita. Sekali tepuk tangan sorak-sorai bagi dia.